Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini adalah kita ada di tanggal 1 Ramadan dan kita sudah menyiapkan diri kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Alhamdulillah, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dipilih oleh Allah, jadi gampang buat kita. Dibangunkan oleh Allah untuk sahur, dimudahkan langkah ke masjid yang biasanya masih ngorok. Biasanya udah azan subuh aja dibilang baru azan pertama itu Al-Fatah gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sehat walafiat, mana lagi tanggal 1 lagi. Alhamdulillah. Kayaknya senyumnya beda. Jadi ngepas ya, ntar subhanallah dapat THR akhir bulan lagi. Tanggal 1 lagi. Kayaknya banyak duit insya. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bercerita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kok itu aja orangnya, katanya dari semalam saya juga. Loh, saya juga ditembak, Pak. Ditanyain ke Ustaz Arif, siapa besok? Tahu-tahu ada yang apa? Besok, katanya, ya Allah ya Rabbi, belum juga ngapalin. Masih keistimewaan bulan Ramadan, Bapak-bapak sekalian, karena semalam disampaikan bulan Ramadan adalah anugerah, bulan yang istimewa, yang sangat istimewa banget pokoknya. Saking istimewanya, puasa itu diantaranya ditargetkan oleh Allah satu-satunya ibadah yang disebutin targetnya takwa. Bapak udah tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target dari puasa itu adalah takwa. Sementara takwa itu adalah target yang paling mulia. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling lah pokoknya. Apa dia paling ya, bukan ya. Pokoknya yang paling dicintai Allah, yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa. Surga pun Allah siapkan bagi hambanya yang bertakwa. Itu satu. Jadi puasa itu betul-betul ibadah yang disebutin target utamanya, yaitu takwa. Yang kedua, di antara keistimewaannya adalah ayat puasa itu digeblekin tuh satu kelompok di surat Al-Baqarah 183 sampai 187, sampai disebutin lebih detail daripada ibadah yang lainnya. Kalau sholat saja Allah perintahkan aqimus sholat, suruh sholat.
Tapi urusan detailnya silahkan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Tapi puasa disebutin sampai detil waktunya. Sebenarnya puasa itu disuruh makan, Pak. Kulu washrobu. Itu di ayat puasa itu apa perintahnya? Kulu washrobu. Silahkan kalian makan, minum, tapi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Cuman disuruh makannya malam sampai waktu fajar. Nah, puasa itu ya. Jadi disuruhin. Bahkan tidak boleh berduaan sama istri di siang hari, disebutin juga harinya disebutin. Nah itu keistimewaannya. Jadi segeblek tuh, satu geblek ayat puasa langsung satu surat dan langsung berurutan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih rinci lagi pada ayat puasa, tidak seperti ibadah yang lain. Itu ya, istimewa banget berarti kan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjelas lagi di ayat puasa itu, karena memang ibadah yang paling panjang itu puasa, Pak. Sholat paling 5 menit, itu pun kalau jamaah, benar nggak? Lebih dari 5 menit kurang ajar imamnya itu. Benar. Kalau sholat yang lainnya, kalau sendiri, ya 1 menit juga selesai. Ngapain lama-lama sholat, mah yang penting khusyuk katanya gitu. Betul gak Pak Syarif? Pak Syarif gitu. Ibadah haji mahal, Pak, karena harus nyiapin uang juga, harus nyiapin tenaga juga. Kalau pengen tahun ini 300 juta, Pak, bolehlah kirim uangnya sini. Ada, Pak? Daftar aja dulu. Cukup dengan surat. Main nggak surat tanah rumah kita? Kayaknya bingung ya. Itu kalau mau tahun depan bisa 250 juta, dari 200 siapin aja dulu. Mahal harganya, tapi sebenarnya sebentar. Cuma seminggu aja. Ibadah aslinya bahkan cuma 2 hari. Haji itu. Makanya ada haji furoda. Haji furoda itu sebentar banget biasanya. Beda dengan haji yang lain, haji tamat atau haji kiron. Nah, ngantrinya aja yang lama itu masalahnya. Makanya sekarang lagi ramai ya. Ternyata jalan kaki itu jauh lebih cepat melakukan ibadah haji daripada naik pesawat. Jalan kaki cukup nggak nyampe 100 hari loh. Nggak nyampe 100 hari bisa langsung itu nyampe Mekah untuk haji. Tapi kalau naik pesawat puluhan tahun udah nunggunya. Di Jawa Barat ini sampai di atas 20 tahun, Pak, nunggu. Wah, keburu mati kita. Urusan mati urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mah daftar dulu. Udah daftar belum? Gak punya duit. Oh, bohong. Mana awal bulan bilang gak punya duit lagi. Daftar atuh. Nah, puasa itu lama dan berat. Minimal 10 jam gitu. 10 jam. Udah gitu bukan 1 hari tapi satu bulan. Makanya banyak di sebelah sono, di kampung saya. Kampung saya di sini juga ya. Ada yang puasanya itu pas saat di luar doang, tapi nggak apa-apa, itu lebih bagus.
daripada di luar nggak puasa juga. Nah gitu. Karena panjang, ibadah yang paling panjang, makanya kita harus memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan. Karena bukan masalah gagah-gagahan ini puasa itu. Bukan orang yang paling gede tenaganya, bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling miskin, bukan, tapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan puasa. Makanya mungkin, ini mungkin ya, karena nggak ada hadisnya. Mungkin kenapa Allah dan Rasulnya taruh tuh ayat doa 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ada ayat doa bahwa ibadah kita itu harus berdoa, minta kepada Allah supaya kita kuat untuk ibadah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kalau dulu saya diajarkan arti la haula itu tiada daya, karena dulu belum ada ya, baru adanya rinso. Jadi tiada daya dan kekuatan untuk beribadah dan menjauhi maksiat. Kalau la haulanya tiada daya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata tiada kekuatan untuk beribadah illa billah, kecuali dari Allah. Makanya ngapain kita sombong rajin sholat duha? Ngapain kita sombong rajin berjamaah? Itu karena dari Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan ada tahapannya. Makanya puasa itu ayyamam ma'dudat. Jadi untuk mencapai takwa itu, derajat takwa itu bukan 1 jam, tapi ada tahapannya, ada hari-harinya, ada tahun yang harus kita tempuh supaya bisa sempurna. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan ya. Karena nggak tahu disuruh kultum apa disuruh ceramah subuh, kebanyakan juga kan. Yang jelas bahwa kita ini sekarang ada di bulan yang istimewa. Maka jadikanlah bulan ini istimewa pada diri kita, dan kita istimewakan dengan hal-hal yang baik, memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Tolonglah tetangga kita yang belum mampu. Kalau kita belum mampu, minta tolong kepada Allah, jangan minta-minta ke tetangga. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapat kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini, mendapatkan kekuatan dalam menjalankan hidup ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.